Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah kami melalui firman kehidupan dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukannya. Amin. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan bagi kita tertulis dalam surat Roma pasal 8 ayat 1. Oleh sebab itu, sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan dimanapun kamu berada, kita berharap bahwa hidup kita diberkati Tuhan, dan berkat yang terbesar adalah mendengarkan firman Tuhan. Saya akan berkisah tentang kehidupan orang Batak, kita sebut saja namanya Merwald. Suatu hari dia dituntut di pengadilan kampung karena dituduh mencuri seekor kerbau milik tetangganya. Suasana sidang sangat tegang. Jaksa penuntut berapi-api membacakan dakwaan. Merwald ini harus dihukum berat. Ada saksi yang melihat dia menuntun kerbau itu malam-malam. Merwald hanya tertunduk lusuh. Wajahnya pucat, keringat dingin mengucur dari dahinya. Terus pengacaranya yang seorang pemuda Batak lulusan hukum Jakarta dengan cerdas kemudian berdiri dengan tenang. Dia katakan, "Yang mulia, klien saya ini memang menuntun kerbau itu. Tetapi tunggu dulu. Mari kita cek bukti kepemilikan kerbau tersebut." Setelah dilihat, diuji, diperiksa, terlihatlah sebuah plot twist yang menarik. Ternyata seminggu sebelum kejadian, Merwald sudah membeli kerbau itu secara sah dan lunas dari sang tetangganya. Tetapi suratnya belum sempat diserahkan karena si tetangga lupa. Si tetangga menuntut hanya karena dia pikun dan mengira kerbaunya hilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Merwald yang tadinya takut, dia berdiri dan dia katakan dengan teriakan, "Bisa rupanya begitu. Tadi jaksa tuduh saya mencuri. Sekarang kerbau ini sah milikku. Berarti aku bebas," katanya. Bukan karena dia bersalah dia gemetar, tetapi karena dia lupa status hukumnya yang sah. Seringkali kita sebagai orang Kristen hidup seperti Merwald sebelum plot twist itu terungkap. Ada ketakutan, merasa tertuduh, dan dihantui rasa bersalah. Bagaimana kita melihat Roma 8 ayat 1 ini yang dibuka dengan kalimat yang menguatkan kita. Dia katakan, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus." Tidak ada penghukuman berarti merujuk pada sebuah vonis hukuman mati bagi seorang kriminal. Dengan bahasa Yunaninya kata krima. Paulus menggunakan kata ini untuk menunjukkan vonis sudah dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena Yesus sudah menyelesaikannya dengan kematiannya di kayu salib. Di dalam Kristus menjadi sebuah persyaratan mutlak, status tidak dihukum hanya karena mereka berada dalam Kristus. Bayangkan seperti berada di dalam sebuah kapal bahtera ketika air bah menghantam bumi, yang di dalamnya bahtera tetap aman, bukan karena mereka hebat, tapi karena bahteranya kuat menahan badai. Proses untuk dimenangkan, ditolong oleh Tuhan, membebaskan kita dari hukuman, bukan berarti kita telah bebas dengan sesuka hati. Firman Tuhan mengatakan kepadaku dan Bapak Ibu sekalian, penghukuman tidak lagi membuat kita menjadi berstatus dosa.
tapi dibebaskan dari penghukuman itu untuk hidup baru di dalam Roh Kudus. Tidak menjadi budak lagi. Jika kita melihat, dan saya jujur katakan, hati kita tersentuh dengan satu firman Tuhan hari ini. Sebagai pendeta, kita selalu terjebak dengan mengatakan penerimaan Tuhan atas hidup tergantung seberapa bagus kita berkhotbah, seberapa suci kita hidup di hari ini. Tapi ayat ini mengingatkan, saya menerima Tuhan bukan karena kemampuan saya, melainkan karena kemampuan Kristus yang menang dari salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar kata penghukuman dan tuntutan di tempat kerja. Kita mungkin dihakimi dengan tidak tercapainya target. Di media sosial kita dihakimi karena berdasarkan penampilan atau postingan yang orang tidak sesuai. Di dalam hati kita sering menghakimi diri kita karena kegagalan masa lalu. Tapi firman Tuhan ini lagi-lagi berkata kepada kita yang lelah, hentikan lelahmu untuk memfasilitasi dirimu. Karena Kristus sudah menyelesaikan dakwaan itu. Kita tidak perlu hidup dengan ketakutan, karena Allah yang agung sudah menerima kita. Mari ingatkan bahwa firman Tuhan ini mengajak kita bahwa Allah hadir dengan rasa kekeluargaan. Firman yang menyentuh, dia tidak hanya berbicara menghakimi, tapi dia merangkul, dia memeluk kita, dan kita diajak bersukacita. Ingat cerita di luar sana, termasuk di awal tadi, ternyata kisah dalam hidup juga mendapati pergumulan di jalan raya. Suatu hari ada seorang yang menabrak mobil mewah milik seorang pejabat. Mobilnya hancur, dia harus ganti rugi. Beberapa jam kemudian dia dituntut untuk membayar, dan dia katakan, aku tidak bisa membayar karena uang hidupku pun, keseharianku, uang kos sangat mahal sekali. Terus dia sampaikan kepada bapaknya. Dengan suara gemetar dia katakan, Pak, hancur aku Pak. Aku menabrak mobil orang, ratusan juta gantinya. Aku pasti masuk penjara. Hukum aku Pak. Coret aku dari silsilah keluarga kita. Kata orang itu. Di seberang telepon suara itu menyambut dengan katakan, Olo, kamu keterlaluan, bikin malu marga saja. Sudah kamu tunggu di situ. Dengan rasa pasrah, dia membayangkan bapaknya akan datang dengan membawa parang dan membiarkannya di penjara. Ternyata tidak lama kemudian bapaknya datang dengan setelan jas yang sangat menarik, khas orang Batak yang ada ulos-ulosnya. Sang bapak datang, dia membawa mobil mewah juga dan polisi. Tanpa banyak bicara, sang bapak mengeluarkan koper dan membayar ganti rugi sampai lunas. Lalu menandatangani surat perdamaian. Kasus selesai. Orang tadi bebas. Ternyata pemuda tadi gemetar dan menghampiri bapaknya sambil menangis. Dia katakan, Pak, Bapak baik sekali. Biarpun Bapak marah, Bapak masih bantu saya. Dari mana Bapak dapat uang sebanyak itu? Bapak jual tanah warisan kita di kampung. Bapaknya hanya menoleh dan mengatakan dengan kata yang luar biasa, jual tanah dari mana? Kamu pikir bapakmu miskin? Bapakmu ini diam-diam mempunyai kebun sawit yang berhektar-hektar. Uang sekecil itu bagi bapak tidak seberapa. Tapi ingat ya, yang membuat kamu bebas bukan tangisanmu, bukan karena kamu sedih, tapi karena kamu adalah anakku. Kalau kamu anak orang lain, sudah kusuruh polisi memenjarakan. Amang Inang, kita boleh akhiri firman Tuhan ini. Kita dibantu, ditolong, bahkan diselamatkan. Bukan karena ketakutan atau ratapan atau merasa bersalah.
atau perasaan hancur sekalipun. Firman Tuhan katakan, karena Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-Nya. Bersyukurlah karena kita adalah anak Tuhan. Semua telah lunas dibayar oleh Tuhan. Bukan karena kelayakan kita. Saya tutup dengan satu harapan. Mari selesaikan dan lepaskan rasa bersalahmu dan majulah terus, berkaryalah terus. Ingatlah hidup ini adalah hidup yang telah dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diingatkan dan diberkati bahwa kami adalah anak Tuhan yang telah ditebus. Berkati kami Tuhan untuk terus melihat ke depan dengan pengharapan dan iman yang teguh bahwa kami berharga karena Tuhan yang melayakkan kami. Biarlah kami bersyukur dan selalu mengandalkan iman, berdoa, bersukacita, dan berkata-kata yang baik, dan juga mau menolong orang lain sebagaimana Tuhan telah membebaskan kami. Amin. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Amin.